The Miracle of Enzim halaman 186. Kapankah waktu yang tepat untuk minum air? Jika mengkonsumsi terlalu banyak air tepat sebelum makan, lambung menjadi penuh sehingga Anda kehilangan nafsu makan. Dan jika Anda minum air saat makan, air akan mengencerkan enzim-enzim pencernaan dalam lambung Anda sehingga pencernaan dan penyerapan makanan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, jika harus minum air saat makan, sebaiknya Anda menghindari minum lebih dari 1 gelas setiap kali makan. Ada sebagian dokter yang menyarankan orang-orang untuk minum air sebelum tidur atau saat mereka terbangun pada malam hari, bahkan jika mereka tidak haus untuk mencegah darah mengental. Namun, saya tidak setuju dengan kebiasaan ini. Sebaiknya Anda menghindari minum air sebelum tidur jika ingin mencegah terjadinya aliran balik. Bahkan walaupun hanya air, jika air bercampur dengan asam lambung, memasuki tenggorokan dan terhirup ke dalam paru-paru, Anda menghadapi resiko penderita pneumonia. Cara ideal untuk mencukupi kebutuhan tubuh Anda adalah dengan minum air setelah bangun tidur, pagi hari, dan 1 jam sebelum setiap kali makan. Jika yang diminum hanya air akan mengalir dari lambung menuju usus dalam 30 menit. Dan oleh karena itu tidak akan menghambat pencernaan ataupun penyerapan. The Miracle of Enzim halaman 187. Ini adalah rutinitas minum air saya sehari-hari. 1-3 gelas saat bangun tidur pada pagi hari, 2-3 gelas 1 jam sebelum makan siang, 2-3 gelas 1 jam sebelum makan malam. Tentu saja ini cuma salah satu cara untuk melakukannya. Pada musim panas, semua orang memerlukan lebih banyak air, terutama mereka yang banyak berkeringat. Namun, orang-orang yang memiliki sistem pencernaan yang lemah dapat mengalami diare jika mereka terlalu banyak minum air. Banyaknya air yang dibutuhkan seseorang berbeda-beda tergantung pada ukuran tubuh orang tersebut dan perlu ditentukan oleh apa yang dianggap sesuai untuk tubuh setiap orang. Jika 6 gelas air menyebabkan diare, kurangilah jumlah yang Anda minum menjadi 1,5 gelas sampai gelas 3 kali sehari dan tingkatkan jumlahnya seiring dengan waktu. Dalam udara dingin, hangatkanlah air dan kemudian minumlah dengan perlahan. Minum air dingin akan mendinginkan tubuh. Disebutkan bahwa suhu tubuh saat enzim menjadi paling aktif adalah sekitar 36 sampai 40 derajat Celcius. Terlebih lagi jika suhu tubuh meningkat 1 derajat Celcius saja. Dalam batasan ini dikabarkan The Miracle of Enzim halaman 188. Dikabarkan bahwa sistem kekebalan tubuh meningkat. Keefektifannya sebesar 35%. Saya percaya bahwa demam yang menjadi saat penyakit melanda adalah bagian dari pertahanan alami tubuh karena meningkatnya suhu tubuh mengaktifkan enzim-enzim ini. Air adalah rekan yang
baik bagi enzim pangkal. Air memiliki banyak fungsi dalam tubuh manusia, tetapi fungsi yang terbesar adalah untuk melancarkan aliran darah dan mendorong metabolisme. Air juga mengaktifkan kehidupan bakteri dalam usus dan enzim, juga mengeluarkan kotoran dan racun, dioksin, polutan, bahan-bahan tambahan makanan, dan karsinogen semua dibilas keluar dari tubuh oleh air yang baik. Oleh karena seluruh alasan tersebut, orang-orang yang tidak banyak minum air akan lebih mudah jatuh sakit. Jika minum banyak air yang baik, Anda akan semakin sulit jatuh sakit. Saat air melembabkan area-area dalam tubuh yang paling mudah diserang oleh bakteri dan virus seperti daerah bronkus, serta mukosa lambung dan usus. Sistem kekebalan tubuh pun teraktivasi sehingga menyebabkan area-area tersebut sulit diserang oleh virus. Sebaliknya, jika air yang dikonsumsi kurang banyak, membran mukus pada bronkus akan mengalami dehidrasi dan mengering. The Miracle of Enzym halaman 189. Dahak dan lendir diproduksi dalam bronkus, yaitu pipa saluran pernapasan. Tetapi jika tidak ada air yang cukup, dahak dan lendir akan menempel pada bronkus, sehingga menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan virus. Air tidak hanya terdapat di dalam pembuluh darah, tetapi juga memiliki peran aktif dalam pembuluh getah bening, sehingga membantu menjaga kesehatan kita. Jika pembuluh darah bagaikan sebuah sungai, sistem pembuluh getah bening dalam tubuh manusia bagaikan pipa pembuangan. Pembuluh getah bening memiliki fungsi penting untuk menjernihkan, menyaring dan mengangkat kelebihan air, protein, dan kotoran melalui peredaran darah. Di dalam pembuluh getah bening terdapat zat-zat antibodi yang disebut gamma globin, yang berfungsi dalam kekebalan tubuh, dan enzim yang disebut lisozim yang memiliki efek antibakteri. Agar sistem kekebalan tubuh kita berfungsi dengan baik, air yang baik benar-benar dibutuhkan. Air penting bagi seluruh bagian tubuh. Tubuh tidak akan dapat bertahan tanpa adanya air. Inilah sebabnya tanaman tidak tumbuh di padang pasir. Agar dapat tumbuh, tanaman membutuhkan sinar matahari, tanah, dan air. Jika hanya sinar matahari dan tanah, nutrisi tidak dapat diserap. Tanaman itu pun akan layu dan mati. Air menyebabkan nutrisi dapat diserap oleh tanaman. The Miracle of Enzym halaman 190. Pada manusia, jika air tidak dapat didistribusikan secara merata, orang itu tidak hanya akan kekurangan gizi, kotoran dan racun juga akan terakumulasi di dalam sel dan tidak dapat diekskresikan. Kemungkinan terburuk, racun yang terakumulasi akan merusak gen sel-sel tersebut dan menyebabkan sebagian sel berubah menjadi sel-sel kanker. Air memiliki fungsi yang sangat luas dalam tubuh, baik untuk meningkatkan aliran sistem pencernaan maupun aliran cairan darah dan getah bening. Fungsi mikroair adalah menyediakan nutrisi serta menerima dan membuang kotoran dari ke-60 triliun sel tubuh
Fungsi mikro ini yang menghasilkan energi dan menggunakan radikal bebas, juga melibatkan banyak enzim. Dengan kata lain, jika air tidak didistribusikan secara tepat ke seluruh 60 triliun sel, enzim tidak akan dapat memenuhi fungsi tersebut dengan baik. Agar enzim dapat bekerja dengan benar, tidak hanya berbagai nutrisi mikro seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan, tetapi juga media yang membawa nutrisi-nutrisi ini untuk ditransportasikan, yaitu air. Terlebih lagi, jumlah air yang dikeluarkan seseorang setiap harinya termasuk keringat yang menguap dikabarkan sekitar 10,5 gelas. Tentu saja makanan juga mengandung air, tetapi bahkan setelah mempertimbangkan hal itu, kita perlu mengganti setidaknya 6 atau 7 gelas air setiap hari. The Miracle of Enzym halaman 191. Saat saya memberitahu orang-orang untuk minum cairan yang banyak, sebagian orang berkata, saya tidak banyak minum air, tetapi saya banyak minum teh dan kopi. Jika kita mengkonsumsi cairan selain air, seperti teh dan kopi, minumlah berkarbonisasi dan bukannya menambahkan cairan ke dalam tubuh. Sesungguhnya minuman-minuman ini menyebabkan dehidrasi. Gula, kafein, alkohol, dan zat-zat tambahan yang terkandung dalam minuman-minuman ini merenggut cairan dari dalam sel-sel tubuh dan darah, sehingga darah di dalam tubuh menjadi lebih kental. Orang-orang usia setengah baya dan para lansia yang mengidap kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi maupun diabetes punya kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami infrak miokardial atau serangan jantung atau infrak otak, stroke, jika mereka mengandalkan bir untuk menggantikan air yang hilang melalui keringat. Jika haus, biasakanlah pertama-tama untuk minum air yang baik, sehingga dengan pasti memberi tubuh Anda cairan yang dibutuhkan. Air yang baik adalah air dengan kualitas deoksidasi tinggi. Saya yakin Anda kini mengerti betapa pentingnya minum air yang baik. Namun Anda mungkin ingin bertanya, air seperti apakah yang dianggap sebagai air yang baik? The Miracle of Enzym halaman 192. Saat mengatakan air yang baik, saya tidak yakin ada yang berpendapat air keran atau air ledeng masuk ke dalam definisi ini. Selain mengandung klorin yang digunakan sebagai disinfektan, air ledeng juga mengandung dioksin dan karsinogen seperti trikloreatilena dan triphenylmetana. Air ledeng memenuhi tingkat keamanan tertentu akan zat-zat tersebut, tetapi masih tetap mengandung racun. Air ledeng didesterilisasi dengan menggunakan klorin yang dapat membunuh bakteri dalam air. Namun saat klorin ditambahkan ke dalam air, radikal bebas dalam jumlah besar juga dihasilkan. Mikroorganisme memang mati akibat radikal bebas tersebut, dan oleh karenanya orang-orang menganggap bahwa air yang telah disterilisasi menjadi bersih.
Walaupun mikroorganisme mati saat sterilisasi jenis ini digunakan, air ledeng yang disterilisasi menjadi teroksidasi. Tingkat oksidasi dalam air dapat diukur dengan potensi listrik oksidasi reduksi. Oksidasi yang buruk bagi air adalah suatu proses saat elektron melepaskan diri atau diambil dari molekul reduksi. Yang baik bagi air adalah kebalikannya, yakni elektron diterima oleh molekul berdasarkan pengukuran elektron-elektron yang tidak stabil ini. Dapat ditentukan apakah air yang didapat akan mengoksidasi atau mereduksi saat zat-zat lain. Oleh karena itu, semakin rendah potensi listriknya, semakin besar kekuatan reduksi, yaitu kekuatan untuk mereduksi zat-zat lain air tersebut. Sementara air The Miracle of Enzyme halaman 193. Dengan potensi listrik yang tinggi, lebih cenderung mengoksidasi zat-zat lain. Lalu bagaimanakah seseorang menemukan air baik dengan kekuatan reduksi yang tinggi? Anda dapat menggunakan metode listrik untuk menciptakan air dengan kemampuan reduksi yang kuat atau kangen water. Ada peralatan penjernih yang mengionasi dan menciptakan air jenis ini melalui proses elektrolis. Penjernih ion basa dan penjernih ion negatif juga menggunakan mekanisme yang sama untuk menghasilkan air dengan kekuatan reduksi. Tetapi saat elektrolisasi terjadi dalam alat-alat ini, mineral-mineral seperti kalsium dan magnesium dari dalam air menempel pada katoda. Oleh karena itu, air yang telah diolah secara listrik dapat mengumpulkan lebih banyak mineral, terlebih lagi saat elektrolisasi terjadi. Hidrogen aktif juga terbentuk yang berguna untuk menyingkirkan radikal bebas yang terlebih dalam tubuh. Saat air mengalir melalui alat-alat penjernih ini, klorin dan zat-zat kimia yang terdapat dalam air ledeng pun hilang. Hasilnya adalah yang saya sebut air yang baik, yaitu air yang jernih, bersih, bersifat basa, dan dengan banyak mineral. The Miracle of Enzyme halaman 194. Air yang baik yaitu air yang jernih, bersih, bersifat basa, banyak mineral, berkekuatan reduksi besar yang tidak terpolusi oleh zat-zat kimia. Belakangan ini banyak orang mulai membicarakan molekul-molekul kecil air yang disebut kluster sebagai syarat bagi air yang baik. Akan tetapi pada saat ini pendapat pro dan kontra terhadap kluster-kluster ini masih terbagi, jadi masih tidak ada pemahaman yang jelas akan hal ini. Dengan kata lain, yang baik berarti air dengan kekuatan reduksi yang besar yang tidak berpolusi oleh zat-zat kimia. Berbagai merek air mineral baik produksi domestik maupun yang diimpor banyak tersedia. Di antara mineral-mineral yang terdapat dalam air, kalsium dan magnesiumlah yang paling penting bagi manusia.
Nyatanya, keseimbangan kedua mineral ini sangatlah penting. Kalsium yang masuk ke dalam tubuh tidak keluar menuju cairan di luar sel, tetapi berada di dalam sel. Jika kalsium tertimbun di dalam sel, bisa menjadi penyebab arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Namun jika magnesium dalam jumlah yang tepat dikonsumsi dalam waktu yang sama, hal ini dapat mencegah penimbunan kalsium yang berlebih di dalam sel. The Miracle of Enzyme halaman 195. Rasio kalsium terhadap magnesium. Air dari perairan samudra yang dalam yang mengandung banyak magnesium dan air sadah juga dapat disebut sebagai air yang baik karena selain magnesium dan kalsium, air dari samudra yang dalam juga mengandung zat besi, tembaga, fluor, dan beberapa mineral lainnya. Jika Anda hanya mengkonsumsi air mineral botolan, banyak waktu dan uang yang diperlukan untuk membeli cukup banyak air. Agar dapat meminum banyak air yang baik seperti setiap harinya dan bahkan menggunakannya untuk memasak, saya percaya bahwa kita perlu membeli dan menggunakan alat penjernih yang memiliki kekuatan reduksi yang besar. The Miracle of Enzyme halaman 196. Ketika air dingin dikonsumsi, tubuh berusaha menghangatkan air itu secepat mungkin dengan menggunakan berbagai cara untuk menaikkan suhunya agar setingkat dengan suhu tubuh. Bahkan minum air dan menstimulasi saraf simpatetik adalah satu bagian dari sistem yang memproduksi energi untuk meningkatkan suhu tubuh Anda. Namun ingatlah bahwa jika Anda mencoba untuk meningkatkan konsumsi energi dengan cara meminum air yang terlalu dingin, seperti air es, hasilnya akan menimbulkan efek sebaliknya. Ini terjadi karena air yang terlalu dingin mendinginkan tubuh dengan seketika, sehingga menyebabkan diare dan berbagai masalah fisik lainnya. Akhir-akhir ini terjadi peningkatan jumlah orang, terutama orang-orang muda yang memiliki sindrom suhu tubuh rendah, yakni rata-rata suhu tubuh seseorang sekitar 35 derajat Celcius. Suhu tubuh yang rendah ini dapat menyebabkan berbagai efek yang berbahaya. Suhu tubuh normal seseorang yang sehat adalah sekitar 37 derajat Celcius. Tetapi begitu suhu ini menurun, kecepatan metabolisme pun menurun hingga sekitar 50% terlebih lagi. Suhu tubuh saat sel-sel kanker dapat lebih mudah berkembang biak adalah sekitar 35 derajat Celcius. Hal ini disebabkan aktivitas enzim menjadi lebih lambat sehingga mengurangi fungsi kekebalan tubuh. Enzim bekerja lebih aktif pada suhu tubuh yang tinggi. Manusia menderita demam. The Miracle of Enzyme halaman 197. Karena sesungguhnya tubuh mereka berusaha untuk meningkatkan fungsi kekebalan mereka. Oleh karenanya, kecuali pada musim panas, lebih aman untuk meminum air yang memiliki suhu sekitar 20 derajat Celcius. Minum banyak air yang
baik mengurangi berat badan. Jika mengelilingi kota New York, Anda akan sering berpapasan dengan orang-orang gemuk yang berjalan sambil membawa air. Ini karena banyak minum air dianggap efektif untuk berdiet. Pemikiran bahwa berat badan dapat berkurang hanya dengan minum air mungkin terdengar seperti tipuan, tetapi pemikiran itu mengandung sebagian kebenaran. Saat Anda minum air, saraf-saraf simpatetik mulai tersimulasi, mengaktifkan metabolisme energi serta meningkatkan konsumsi kalori, dan hasilnya adalah berkurangnya berat badan. Saat Anda menstimulasi saraf simpatetik, adrenalin diskresikan. Adrenalin mengaktifkan lipase dalam jaringan lemak yang sensitif terhadap hormon, yang kemudian menguraikan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol, sehingga tubuh menjadi lebih mudah membakar lemak yang tersimpan. Ada beberapa laporan yang menunjukkan betapa besar peningkatan konsumsi kalori sebagai akibat minum air. Menurut laporan-laporan ini, dengan minum sedikit lebih banyak daripada 2 gelas air secara teratur 3 kali sehari, meningkatkan jumlah kalori yang dibakar dalam tubuh sebesar kira-kira 30%. The Miracle of Enzyme, halaman 198. Terlebih lagi, sekitar 30 menit setelah minum air, tingkat pembakaran kalori mencapai puncaknya. Dengan kenyataan ini menjadi jelas bahwa orang-orang yang kelebihan lemak sebaiknya membiasakan diri dengan minum air setidaknya 6,5 gelas air yang baik setiap hari. Dan jenis air apakah yang paling efektif untuk tujuan ini? Air yang suhunya lebih rendah daripada suhu tubuh Anda, tetapi tidak sedingin es. Menurut hasil eksperimen, air dingin bersuhu 21 derajat Celcius akan meningkatkan konsumsi kalori. Air dingin dianggap bagus karena cukup banyak energi digunakan untuk menghangatkan air tersebut agar menyamai suhu tubuh. Tubuh manusia dilengkapi dengan berbagai cara untuk menstabilkan suhu tubuh. Contohnya, jika Anda pergi ke kamar mandi dan buang air kecil pada pagi hari yang dingin, Anda akan menggigil. Ini karena urin yang hangat yang telah terakumulasi di dalam kandung kemih tiba-tiba keluar dari dalam tubuh dan menyebabkan tubuh menggigil untuk mendapatkan kembali sebagian dari kehangatan itu.